Om Swastiastu. Halo Semeton Kopas, kali ini saya sudah ada di suatu tempat. Ya, di belakang saya tampak Taman Bung Karno. Kali ini saya sudah ada di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saya akan ngobrol bersama salah seorang tokoh yang terkenal di Kabupaten Tabanan ini. Siapa beliau? Ayo ikuti saya di acara Kopas Kopi Santai bersama saya, Cynthia. Agak sedikit keluarga saya menjadi kecemburu lah. Anak-anak juga nggak ada waktu, kadang-kadang Sabtu Minggu kadang-kadang kita biasa makan bareng. Bapak sudah Ya. silakan minum dulu kopinya Pak ya. Terima kasih. Ayo sama-sama deh. Iya. Ketika saya dewasa, saya baca buku-buku tentang Bung Karno, semakin mendarah daging lah saya terhadap ajaran-ajaran Bung Karno. Oke, Semeton Kopas, kali ini saya sudah ada di kediaman salah satu tokoh yang akan kita wawancarai kali ini. Beliau seorang wakil Bupati Tabanan. Kemudian beliau juga sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Tabanan. Ya, beliau adalah Bapak Ikomang Gede Sanjaya. Kali ini kita akan mengupas dan mengulik aktivitas atau keseharian Bapak Wakil Bupati Tabanan, Bapak Ikomang Gede Sanjaya. Berikut ini. Oke, Semeton Kopas, kali ini saya sudah ada di kediaman Bapak Wakil Bupati Tabanan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini saya akan mengupas habis tentang kepribadian dan aktivitas sehari-hari Bapak Wakil Bupati Tabanan. Bagaimana keseharian Bapak, sela-sela kesibukan Bapak sebagai pejabat, kemudian dengan keluarga di rumah, bagaimana interaksinya Bapak? Baik, terima kasih. Saya ini kan sudah mau mengakhiri jabatan saya sebagai Wakil Bupati 2 periode. Jadi apa yang saya lakukan selama hampir 10 tahun, melakukan suatu kegiatan membantu Bupati keseharian di pemerintahan Kabupaten Tabanan. Jadi di sela-sela waktu, sesibuk apapun yang kita lakukan, masih ada waktu lah untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat. Karena pada intinya kita kalau selalu terfokus pada suatu pekerjaan yang rutinitas akan sangat membosankan. Tapi ketika kita coba berbagi di rumah bagaimana suasana keluarga, di luar bagaimana suasana berteman, bergaul, kita teringat kadang-kadang sama teman-teman semasa SMA. Jadi saya sekarang sudah hampir 10 tahun jadi wakil, tidak rasa waktu udah mau habis ini, sudah mau habis. Bagaimana dorongan pihak keluarga selama Bapak mengemban tugas menjadi Wakil Bupati? Awalnya sih 10 tahun yang lalu ya saya cerita. Ketika saya jadi wakil yang pertama kali ini, wajarlah istri saya, anak-anak keluarga, kadang-kadang kesibukan, jadi juga awal-awalnya jarang ketemu. Jadi tidak seperti sebelumnya. Jadi agak sedikit keluarga saya menjadi kecemburu lah. Anak-anak juga nggak ada waktu, kadang-kadang Sabtu Minggu kadang-kadang kita biasa makan bareng. Jadi kita kadang-kadang ada kegiatan seperti ada lomba, kegiatan sosial Sabtu Minggu, jadi meninggalkan anak dan keluarga. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya istri dan anak justru mendorong. Itulah sebuah kewajiban yang melayani masyarakat. Jadi kita harus mengutamakan masyarakat, keluarga nomor 2. Tapi tetaplah kita keluarga, tapi masyarakatlah kita dominasikan. Maka saya sampaikan tadi, sesibuk-sibuk apapun saya ngurus masyarakat. Kalau nggak bisa siang sore kan bisa malam kita terus keluarga. Ini kan kita ada di tengah-tengah pandemi COVID itu. Bagaimana keseharian Bapak atau aktivitas sehari-hari Bapak
di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Wakil Bupati selama masa pandemi? Semua kan sudah menyadari bagaimana kita sekarang susahnya hidup di suasana pandemi ini. Nah, dulu kan ada suatu kebiasaan, kita bebas, kita bercengkrama, kita sosialisasi dengan masyarakat, tidak berjarak, dan lain-lain. Suasana pandemi ini pasti ada sesuatu yang sangat tidak normal. Jadi, inilah sebuah kenyataan, apapun yang terjadi ini sebuah kenyataan. Maka dari itulah di suasana pandemi ini jadi segala sesuatu koordinasi, komunikasi di pemerintahan daerah, baik dengan bupati, dengan staf-staf, pakai telekonferensi, webinar, atau pakai WA, grup, dan lain-lain. Karena kita kan dibatasi oleh keadaan, ada social distancing, ada physical distancing, dan lain-lain. Tapi pemerintahannya harus tetap jalan. Nah, bagaimana caranya? Pemerintahan tetap jalan, kita bagi shift. Mana pelayanan publik tetap kita jalankan, mana yang tidak pelayanan publik bisa kerjakan di rumah. Jadi suasana nuansanya sangat berbeda, tapi tetap harus kita laksanakan. Apakah figur Bung Karno ini menjadi tokoh yang memotivasi Bapak sehingga mampu memimpin Tabanan hingga 2 periode ini, Bapak? Memang saya dari zaman dulu, dari kecil anak-anak, sebelum saya tahu politik, memang orang tua saya dulu, bapak saya dulu sangat mengagumi dan mencintai Bung Karno. Siapa yang nggak kenal Bung Karno? Beliau adalah pendiri bangsa, sebagai proklamator bangsa yang sangat disegani di dunia. Jadi orang yang paling sangat kita kagumi lah Bung Karno. Nah, ketika saya dewasa, saya baca buku-buku tentang Bung Karno, semakin mendarah daging lah saya terhadap ajaran-ajaran Bung Karno. Nah, jadi ternyata masih banyak ajaran-ajaran beliau yang masih belum terimplementasi. Jadi itulah kebanggaan saya terhadap Bung Karno. Nah, salah satu ajaran beliau adalah Trisakti. Bagaimana Trisakti ini adalah suatu ajaran, bagaimana bangsa ini, Tabanan ini bisa nanti ke depan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonominya, memiliki suatu kepribadian dalam bidang seni dan budaya. Ini ajaran Trisakti Bung Karno yang sangat fundamental. Nah, inilah yang memotivasi saya. Bung Karno ini salah satu sebagai bapak bangsa, sebagai orang ideologi saya, sehingga saya memiliki motivasi bagaimana saya melanjutkan ajaran-ajaran beliau, khususnya ideologi Marxisme, khususnya tentang wong cilik, tentang pertanian, tentang masyarakat petani. Kebetulan juga Tabanan ini adalah daerah agraris, jadi saya bagaimana ajaran Bung Karno mengilhami saya untuk memajukan sektor pertanian di Tabanan. Kalau saya lihat selama ini Tabanan ini kan memiliki suatu potensi yang sangat luar biasa, sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, subur. Satu jengkal pun tanah di Tabanan tidak ada yang tidak subur. Di musim kering apapun, wilayah Tabanan ini sangat subur. Sumber daya manusianya sangat baik-baik. Salah satu penopangnya adalah masyarakat agraris. Masyarakat Tabanan hampir 75% adalah masyarakat petani. Jadi hampir seluruh Bali ini berpangku kepada sektor pertanian. Nah, harapan saya ke depan, bagaimana pertanian ini menjadi pertanian yang menuju ke industrialisasi pertanian yang modern. Jadi harapan saya juga sehingga ke depan persoalan pertanian bukan hanya menjadi milik orang tua, tapi anak-anak muda generasi milenial ini akan mencintai pertaniannya. Nah, bagaimana merubah mindset ini sehingga anak-anak muda cenderung kembali bergelut di bidang sektor pertanian. Apalagi kita ketahui suasana pandemi ini bahwa sektor pariwisata sangat rentan. Kemarin aja ada Gunung Agung agak meletus sedikit, sudah pariwisata agak turun. Apalagi pandemi ini. Nah, ini nggak ada turis yang datang. Jadi sektor pariwisata agak rentan. Jadi ternyata sektor pertanian yang kita tinggalkan kemarin ternyata menjadi sesuatu yang sangat prospektif ke depan. Ini menjadi sesuatu yang menarik nanti buat generasi milenial
bahwa sektor pertanian bukan sesuatu yang termarginalkan. Iya. Justru pertanian inilah sesuatu yang sangat menarik yang bisa menghidupi kita, memberikan peluang, yang bisa menghidupi keluarga dan lain-lain. Dan ini sangat menarik sektor pertanian ke depan. Apalagi Tabanan ini kan punya gunung, punya danau, punya pantai, punya terasering, apalagi maka tidak itu yang dimanfaatkan. Kan begitu Pak ya? Betul, sangat luar biasa. Iya. Alam kita sangat luar biasa. Iya. Betul. Kabupaten kota di Bali yang paling lengkap memiliki sumber daya alam yang saya sampaikan ini Tabanan. Bentangan pantainya kurang lebih 42 kilo dari Tanah Lot sampai di Selambik, 42 kilo. Kedua juga kita punya Danau Beratan di situ. Sawah-sawah Jatilui, terasering yang sangat indah sekali. Ini saya bilang Tabanan ini sumber daya alam nunggu waktu saja. Suatu saat pasti akan menjadi bumi Kabupaten Tabanan. Bapak sudah terlalu banyak kita berbincang-bincang. Silakan diminum dulu kopinya Pak ya. Terima kasih. Iya. Ayo sama-sama deh. Iya Kak. Ini kopi kesukaan saya. Ini kopi luwak. Kopi luwak. Ciri khas Tabanan. Ciri khas Tabanan, ya. Oke, demikianlah bincang kita bersama Bapak Ipomang Gede Sanjaya selaku Wakil Bupati Tabanan sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Tabanan. Demikianlah informasi singkat terkait dengan aktivitas keseharian beliau. Oke, pemirsa jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel kita. Dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya.